Halo semuanya, di video kali ini aku mau ngomongin novel My Sister's Keeper karya Jodi Picoult dan 3 pelajaran hidup yang aku dapetin setelah aku baca novel ini. Just simple reminders to help us live our life better. Sebelum masuk ke pelajaran yang aku dapat dari novel ini, aku mau ngasih tahu sedikit sinopsis atau blurb dari My Sister's Keeper. Buku ini udah diterbitkan cukup lama, yaitu tahun 2004, dan udah ada adaptasi filmnya juga, kalau nggak salah di tahun 2008 atau 2009. Novel ini menceritakan tentang sebuah keluarga Fitzgerald, yang terdiri dari 5 orang anggota. Ada suami istri, Brian dan Sarah, lalu ada 3 anak mereka. Anak pertama, Jesse, umurnya 18 tahun, anak kedua, Kate, 16 tahun, dan anak ketiga, Anna, 13 tahun. Bertahun-tahun sebelumnya, waktu Kate masih berusia 3 tahun, dia didiagnosis menderita APL atau Acute Promyelocytic Leukemia. Intinya ini adalah salah satu jenis leukemia yang langka dan memiliki prognosis atau kemungkinan sembuh, kemungkinan selamat yang sangat kecil. Salah satu cara yang bisa ditempuh Kate supaya dia bisa sembuh, supaya leukemianya itu bisa mengalami remisi, adalah dengan mendapatkan donor berisi sel-sel darah tertentu yang secara genetik harus cocok dengan Kate. Karena kakaknya Kate, yaitu Jesse, itu secara genetik nggak cocok untuk menjadi donor, maka Brian dan Sarah akhirnya memutuskan untuk punya anak lagi yang udah genetically engineered supaya bisa menjadi donor untuk Kate. Dan mereka menjalani proses bayi tabung supaya Sarah bisa hamil dan akhirnya melahirkan anak ketiga mereka, yaitu Anna. Selama tahun-tahun berikutnya setelah Anna lahir, Kate berkali-kali mengalami remisi atau leukemianya itu kayak sembuh, kayak mereda. Tapi dia juga berkali-kali mengalami relapse atau kambuh lagi. Dia mimisan lagi, dia berdarah lagi, dia pingsan lagi. Dan setiap kali Kate membutuhkan donor, Anna selalu ada. Mulai dari donor sel-sel darah sampai donor sumsum tulang dijalani Anna supaya Kate bisa tertolong. Sampai akhirnya di usia 16 tahun, Kate menderita gagal ginjal stadium akhir dan Anna harus mendonorkan ginjalnya untuk Kate. Nah, disinilah konflik dimulai karena ternyata Anna menemui seorang pengacara untuk menuntut keluarganya, menuntut orang tuanya secara hukum supaya Anna diberikan kebebasan untuk menentukan pilihan atas tubuhnya sendiri karena dia nggak mau mendonorkan ginjalnya untuk Kate. Kira-kira apakah hakim bakal mengabulkan permintaan Anna? Dan gimana reaksi keluarganya setelah tahu Anna yang selama ini selalu nurut, selalu mau nolongin kakaknya tiba-tiba jadi membangkang seperti itu? Makanya kalian harus baca bukunya untuk cari tahu lebih lanjut. Oh iya, karena di buku ini banyak banget area abu-abu dan menarik yang bisa kita bahas, makanya aku dan Kak Rachel memutuskan untuk jadiin buku ini sebagai topik diskusi barengan kita di bulan Desember ini, dan kita juga bakal ditemenin sama 2 booktuber lain, yaitu Yayang dan Din Hanarun. Jadi ini detail acaranya dan sampai ketemu di sana ya, dan akan ada giveaway juga kayak biasa, jadi siapa tahu kalian bisa beruntung. Oke, lanjut ke pelajaran hidup yang aku dapat dari buku ini. The first reminder is about control. The more you try to control everything, the more miserable your life will be. Jadi, karena di hidup ini itu ada begitu banyak hal yang di luar kendali kita, begitu kita kekeh, begitu kita keras kepala ingin mengendalikan segala sesuatu, hidup kita bakal hancur lah, bakal berantakan, bakal miserable. Di buku ini ada satu sosok, satu tokoh yang jelas banget dia ini berusaha mengontrol segala sesuatu yang berkaitan dengan Kate dan penyakitnya. Dan orang itu adalah ibunya sendiri, yaitu Sarah. Dalam mengambil keputusan untuk Kate, Sarah ini jauh lebih dominan dibanding Brian. Waktu mereka memutuskan untuk punya anak pun itu tuh karena Sarah yang kekeh, dia pengen punya bayi lagi, pokoknya harus punya bayi lagi yang tujuannya itu untuk nolong Kate. Waktu dia baru lahirin Anna, jadi aku ngebayangin dia di ruang bersalin dengan posisi orang melahirkan lah ya, kalian tahu orang melahirkan. Anna baru aja brojol, baru aja keluar. Terus yang pertama kali dilakukan Sarah waktu Anna lahir adalah wanti-wanti ke perawatnya supaya langsung mengamankan tali pusatnya Anna yang berisi darah, berisi stem cell untuk didonorkan ke Kate. Jadi bukan Anna yang diperhatiin, tapi
tali pusatnya itu. Terus tahun-tahun berikutnya setelah Anna udah agak besar, Sarah ini pun sama sekali nggak pernah nanya ke Anna sedikit pun apakah dia mau menjadi donor untuk Kate. Entah itu donor darah atau donor sumsum tulang. Jadi dia kayak langsung nyuruh Anna nggak ngasih pilihan lain gitu. Makanya Sarah ini adalah orang yang paling terpukul waktu Anna memutuskan kalau dia ingin punya kendali atas tubuhnya sendiri. Dan Sarah berusaha sekuat tenaga untuk bisa mengontrol Anna supaya Anna ini mau jadi donor buat Kate lagi. Sifatnya Sarah yang bossy dan super controlling ini tuh selain bikin kita pembaca tuh sebel setengah mati dan susah banget bersimpati sama dia, padahal anaknya sakit parah, sifat itu juga bikin Sarah sendiri merasa bener-bener miserable. Keluarganya terpecah dan dia tuh kayak sendirian gitu di dunia ini. Gak ada yang berada di pihaknya. Jadi saat kita merasa miserable, merasa capek, merasa kayaknya seluruh dunia itu melawan kita, coba introspeksi dan cek lagi. Apakah kira-kira di sekitar kita ada hal yang sebenarnya berada di luar kendali kita, tapi kita masih kekeh, masih ngotot mau mengendalikan hal itu? Maybe it's time to let go the things that you have no control of. Sebelum kita lanjut, aku mau ngingetin kalian untuk like video ini kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan pencet bel notifikasinya supaya YouTube bisa ngasih tahu kalian setiap kali aku rilis video baru. Pelajaran kedua adalah tentang istirahat atau rest. No matter how hard life gets, you need to rest and reflect for once in a while. Ceritakan kalau Sarah ini punya kakak perempuan yang bernama Susan, dan Susan ini berkali-kali nolongin Sarah jaga anak-anaknya waktu masih kecil, waktu dia harus nemenin Kate untuk opname. Nah, suatu hari Susan ini ngajak Sarah nginep di hotel supaya Sarah ini bisa istirahat, bisa lepas sejenak dari tanggung jawabnya menjadi seorang ibu. Terus ada satu percakapan di antara Susan dan Sarah yang menurut aku benar-benar menggambarkan kehidupan Sarah yang kayaknya itu nggak pernah mengenal istirahat secara mental gitu. Ini percakapan mereka. You are allowed to take a break, you know? No one has to be a martyr 24/7. But I hear her wrong. I think once you sign on to be a mother, that's the only shift they offer. I said martyr, Zen laughs. Not mother. I smile a little. Is there a difference? Hidup Sarah yang nggak pernah mengenal istirahat ini itu juga membawa dampak jelek gitu. Tanpa Sarah sendiri sadari, hubungannya dengan suaminya sendiri, dengan Brian itu menjauh, dan setelah menikah selama 20 tahun, mereka ini tuh kayak jadi orang yang nggak saling kenal. Ada satu adegan di mana Sarah dan Brian itu pergi dinner, dan di sana mereka tuh diem aja, mereka nggak tahu harus ngobrol apa, dan malah mereka tuh merasa lega begitu disamperin sama pelayan, karena dengan itu mereka bisa jadi terdistraksi dari kecanggungan di antara mereka. Hubungan Sarah sama anak pertamanya, Jessie, ini juga jadi renggang banget saking fokusnya Sarah sama Kate dari sejak mereka kecil. Jadi Jessie ini seolah invisible, kayak asap gitu. Bahkan di satu bab yang ada sudut pandangnya Jessie, dia ini bilang kalau dia ini kayak anak yang gak pernah dianggap sama ibunya, karena ibunya itu terlalu fokus mikirin Kate, dan di prioritas kedua ibunya itu adalah Anna, dan ibunya tuh merhatiin Anna karena Anna itu bisa nolong Kate. Sedangkan si Jessie ini yang nggak bisa apa-apa, ya udah luput dari perhatian kedua orang tuanya. Nah, ini jadi pengingat buat aku dan buat kita semua. Kita tuh seringkali lupa untuk istirahat yang benar-benar istirahat dan melakukan introspeksi atau refleksi diri, mengevaluasi hidup kita. Apalagi di tengah zaman modern sekarang yang banyak banget teknologi, sosial media yang membuat kita tuh teralihkan dari masalah-masalah kita, membuat kita itu tuh jadi lupa gitu. Saat istirahat itu harusnya saat kita benar-benar being mindful, dan kalau kita udah merasa fresh setelah istirahat itu harusnya kita evaluasi hidup kita. Kira-kira apa yang masih perlu diperbaiki, kira-kira apa yang harus kita singkirkan dari hidup kita, kayak gitu. Pelajaran hidup ketiga yang aku dapat adalah soal orang tua. Though sometimes parents make mistakes, they undoubtedly love their children and do the best they know how. Lagi-lagi aku dapat ilham ini karena ngikutin POV-nya Sarah. Jadi kayaknya Sarah ini adalah tokoh yang paling menonjol, salah satu tokoh yang paling menonjol di novel ini. Jadi kayak berkesan banget buat aku.
Setelah dibikin sebel sama berbagai tindakannya Sarah di buku ini, ada satu perkataannya yang ngena banget di aku dan mengingatkan aku kalau dia itu ya orang tua yang nggak sempurna, sama sekali nggak sempurna, tapi jelas dia sayang sama anak-anaknya dan mau yang terbaik untuk mereka semua. Ini kalimatnya. But being a mother is completely different. You want your child to have more than you ever did. You want to build a fire underneath her and watch her soar. It's bigger than words. Ini nggak berlaku untuk kasus orang tua yang toksik kayak gini, tapi pada umumnya orang tua itu mau yang terbaik dan bener-bener sayang sama anak-anaknya. Meskipun tindakan mereka ke anaknya itu belum tentu 100% benar. Jadi saat sebel sama orang tua, mungkin kita bisa coba lihat mereka dari kacamata ini. They love you with the best way they know how. Jadi kata siapa dari buku fiksi kita nggak bisa belajar sesuatu? Aku benar-benar rekomendasiin buku ini untuk kalian yang belum pernah baca, yang belum pernah nonton. Mending baca buku ini dulu deh, baru nanti nikmatin filmnya. Karena di buku ini tuh banyak banget detail-detail tentang masing-masing tokoh yang realistis banget. Dan buku ini tuh diceritakan dari beberapa POV berbeda, dan di tiap POV kita tuh benar-benar masuk ke dalam pikirannya si tokoh, termasuk pikirannya Sarah yang nyebelin itu. Kalau kalian suka video ini, kalian mungkin bakal suka video aku tentang rekomendasi buku-buku yang bisa jadi mood booster buat kalian. Kalian bisa cek videonya di sini. See you there!